dan gentar untuk melewati badai hidup kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada saat ini Tuhan. Kami umat-Mu di tempat ini bersatu hati untuk mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini kami bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu. Segala hal yang ingin mengganggu kami ketika kami beribadah, ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami usir, kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Tuhan yang menguasai hidup kami, bahkan ruangan ini. Engkau perlengkapi hamba-Mu dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat Tuhan yang saat ini memiliki pergumulan, kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini, jemaat-Mu mendapatkan kepasan, bahkan jawaban doa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan dulu kembali. Shalom. Shalom. Salam kabar baik. Ya, salam kabar baik. Yes. Hari ini tanggal 17 bulan 7, tanggal cantik. Ada yang lahir di tanggal hari ini? Nggak ada ya, 17 bulan 7. Ya, puji Tuhan, kita berdoa supaya minggu depan ada yang ulang tahun. Amin. Bisa. Nah, jadi kita bersyukur ya. Hari ini kita ada oleh karena kemurahan Tuhan. Saya bersyukur juga saya bisa ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Karena minggu kemarin tetapkan jadwal saya, tetapi tidak bisa karena memang kondisi tubuh yang kurang sehat. Tetapi hari ini diizinkan Tuhan bisa beribadah, bisa melayani Tuhan kembali. Itu karena anugerahnya dalam hidupku. Jemaat kabar baik? Yes. Jemaat Bangka 2? Yes. Bangka 2 kabar baik? Yes. It's the best. Yes, it's the best. Kabar baik? Yes. Bangka 2? Yes. Bangka 2 kabar baik? Yes, it's the best. Amin. Luar biasa, semua kita is the best. Yang terbaik, excellent di hadapan Tuhan. Ya, kita bersyukur ya. Kita sudah ada di rumah Tuhan hari ini. Kalau firman Tuhan ya, di bulan ini, 2 bulan ke depan kita akan berbicara bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan. Minggu yang lalu sudah disampaikan kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, kita harus berakar di dalamnya. Bagaimana caranya? Tentu membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Harus selalu terkoneksi dengan Tuhan supaya kita bisa berakar di dalamnya. Bagaimana saya supaya bisa berakar di Bangka 2? Tentunya kita umat Tuhan yang ada di tempat ini, kita harus setia beribadah di hadapan Tuhan di tempat ini, bukan di tempat lain. Amin. Kita akan berakar di tempat ini, kita akan menetap di tempat ini jikalau kita selalu hadir beribadah, bersekutu di setiap jam ibadah yang ada. Kalau kita timbul tenggelam, yang tidak bisa berakar, tidak bisa melekat. Bagaimana bisa melekat di hati Pak Gembala kalau jarang-jarang ketemu? Kalau sering ketemu, pasti senyumnya mempesona. Halo Pak Gembala, wow, ibu yang paling cantik ini selalu ada di hatiku. Kenapa selalu ada di hati? Karena setiap jam ibadah selalu ada. Amin. Amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita dulu dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Nanti kita akan baca secara bersama-sama karena ayatnya cuma 3 ayat. 3 mulai. Iman dan hikmat. Sudah dapat semua jemaat Tuhan? Sekarang belum ada suara. 3 mulai. Iman dan hikmat.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Amin. Ya, supaya kita kuat di dalam Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan, kita harus berakar, ya. Kita harus bersyukur di dalamnya. Kalau kita mau baca Kolose 2 ayat 1, ayat 6 dan 7, harus ada pengucapan syukur di dalamnya. Dikatakan di sini, di Yakobus ini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Surat ini ditulis oleh Yakobus sendiri. Ya, kalau kita baca di ayat yang pertama, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Nah, surat ini ditulis oleh Yakobus kepada suku yang ada di perantauan, ke-12 suku di dalam perantauan. Ketika kita merantau, pasti tidak semua enak, apalagi kalau tidak punya keluarga, tidak punya kenalan. Semua kita akan bingung sendiri. Kita mau mengadu sama siapa, kita datangnya ke rumah siapa, tidak ada. Di ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini sangat kontras, ya. Kalau masa di saat kita lagi mengalami berbagai masalah yang bertubi-tubi, Yakobus berkata, saudara-saudaraku, anggaplah itu sebagai sebuah kebahagiaan. Kalau kita umat Tuhan, kalau kita mau bahagia terus, ya pengennya semua yang baik. Tetapi Yakobus berkata bahwa anggaplah itu sebuah kebahagiaan jikalau engkau mengalami berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan di sini bukan sekali, berbagai-bagai, lebih dari satu pencobaan yang kita alami. Saat itu ke-12 suku ini sedang mengalami namanya penindasan, sedang mengalami keterpurukan. Bagaimana mereka untuk bisa bertahan hidup? Yakobus mau menguatkan jemaat ini. Yakobus mau menguatkan mereka, menasihati mereka supaya mereka tetap kuat, tidak goyah di dalamnya. Anggaplah itu semua bahwa sebuah kebahagiaan dalam hidup kita ketika kita mengalami penderitaan. Kita mengalami berbagai pergumulan hidup. Kenapa? Ketika kita mengalami pergumulan hidup, disitulah kita digodok di dalamnya. Kita akan dilatih sehingga kita keluar menjadi seorang pemenang. Kalau kita bisa melewatinya, kita akan menjadi seorang pemenang. Kita akan menjadi orang yang berbahagia. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bahwa di dalam mengiring Tuhan, tidaklah semuanya berjalan manis, tidaklah semuanya berjalan mulus. Ada suka duka, ada kerikil-kerikil tajam yang kita lewati. Tetapi kalau kita mampu melewatinya, maka kita menjadi seorang yang bahagia. Kenapa? Karena bisa melewati. Contohnya, ketika seorang ibu diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengandung, karena tidak semua ibu juga bisa mengandung.
diberi kepercayaan untuk mengandung. Kalau bulan pertama terkadang kurang peka kalau sedang mengandung. Di bulan kedua sudah mulai agak pusing-pusing dikit, agak enek-enek gitu. Kok saya nggak suka ini ya gitu. Biasanya saya suka minum coklat habis, kok sekarang makan dikit itu, tapi belum terasa, belum kelihatan, baru 6 minggu gitu. Sudah mulai kesana-kesananya menuju 7 minggu, sudah mulai bertarung di situ. Bagian tidak kuat, pasti dia akan muntah, dia akan pusing, tidak bisa makan, tidak bisa cium ini, itulah. Kalau cium wangi-wangi bau nggak suka, apalagi cium wangi bakso, aduh, serasa enak di dalamnya. Nah, ketika melewati 3 bulan, sudah ada lidah dikit, udah mulai bisa makan. Karena 3 bulan pertama tidak bisa, mau minum susu tidak bisa, enak terus. Serius ya, anak udah memperhatikan, puji Tuhan. Nah, udah melewati, udah 5 bulan, disuruh mau makan apa, semua aku makan. Dimakan apalagi udah 7 bulan saudara, dilahap terus. Dia sudah mau melahirkan, semakin banyak makannya. Kok banyak banget makannya? Iya, ini 2 orang loh. Saya harus berjuang antara hidup dan mati. Ketika melewati hari yang terakhir, berjuang antara hidup dan mati di dalamnya. Bagian sesar, bagian normal, sama-sama rasanya sakit. Tidak ada yang gampang, tidak ada yang mudah di dalamnya. Mungkin Ibu Gembala, Ibu Evi sudah mengalami antara normal dan sesar. Ibu Gembala enggak dulu, Ibu Evi aja. Ya, normal dan sesar. Bagaimana untuk berjuang? Sudah terlewati 10 menit kemudian. Sudah itu, sudah. Udah melewati. Akhirnya kita bisa ketawa melewati berbagai kesakitan. Inilah yang dimaksud daripada Yakobus ini. Jikalau engkau melewati berbagai persoalan hidup, anggaplah itu sebuah kebahagiaan. Contohnya lagi Kak Astin, 4 tahun ya, sudah belajar, hari pertama masuk di kampus, terakhir praktek di Curug selama setahun. Akhirnya balik ke sana, 5 menit kemudian di depan para dosen penguji. Apakah ini Kak Astin bisa lewat apa enggak? Bisa lulus apa enggak? Ditanya semua, di sana kamu pacaran enggak? Enggak. Oh iya, saya belum dengar berita dari TKB Bangsa. Oh benar, kamu tidak pacaran. Kamu melarang di sana? Tidak. Bikin kreativitasnya? Bikin. Oh iya, saya belum tanya sama Ibu Hamil. Nah, berarti lulus. Nah, karena dosennya sudah tanya semua, sama pegawai melawan enggak? Saya jemput jemaat terus Pak. Oh bagus. Nah, jemput terus, antar jemput. Oh ya, hebat pelayanan Kak Astin di Curug. Pantesan Kak Astin semakin sehat, semakin kinclong di Curug. Ini nih porsi boba. Akhirnya ketika sudah dijawab semuanya, dinyatakan Kak Astin, tapi dosennya nggak manggil Kak Astin, hanya saya saja. Saudari Astin dinyatakan lulus, tok. Lulus, jadi bahagia melewati berbagai godongan dari dosen. Ini kamu salah, ini tidak sesuai dengan ini. Banyak dikritik semua skripsinya. Memang itu biasa supaya semakin bagus. Sehingga ketika orang membaca kalimat daripada itu semua bagus, jadi mudah untuk dicerna. Nah, dinyatakan lulus. Makanya hari ini Kak Astin menjadi orang yang berbahagia karena sudah lulus SPD, sarjana pendidikan. Nah itu
Seperti Mama Tere juga sudah melewati, akhirnya sekarang senyum-senyum bisa bahagia bersama dengan Kayla. Nah, jadi itu kita yang sudah punya anak, jadi kita bahagia karena kita sudah melewati berbagai tantangan. Setelah mengandung, setelah melahirkan, baru tantangan yang lain datang. Beli susunya, beli segala macamnya, bla bla bla, semuanya. Belum lagi pilek yang tidak pernah kita pikirkan. Harus cepat-cepat bawa ke dokter. Itu berbagai latihan kita untuk mengiring Tuhan. Kalau kita bisa melewati itu semua, maka kita menjadi orang yang berbahagia. Apakah kita jemaat di tempat ini mau menjadi orang yang berbahagia? Amin. Makanya kalau ada tantangan, katakanlah kepada tantangan itu, hai tantangan yang aku hadapi, saya percaya mampu melewatinya. Amin. Minyak semuanya, bensin tidak ada, kita dorong saja. Ya, bisa semua nanti ada aja yang Tuhan sudah suruh di pinggir jalan, tolonglah pasti ada bensinnya, dikasih 10.000. Nah, jadi bisa sampai ke TK. Itu semua terlewati ketika kita bersama dengan Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Lagu tadi, ini lagu penyerahan. Memang kita lagi banyak pergumulan, jadi kita punya lagu ini untuk menyerahkan diri. Ku percaya padamu, ku tak takut, ku tak gentar, hanya Kau Yesus di pihakku. Nah, ini lagu penyerahan kepada Tuhan, karena memang kita harus kuat di dalam Tuhan. Kalau kita tidak menyerahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan kuat. Hal yang pertama, ketika kita mau kuat di dalam Tuhan, bertahan dalam pencobaan, bertahan di dalamnya. Jangan terlalu Tuhan, ini Tuhan, jangan. Katakan saya mampu melewati, walaupun bercucuran air mata. Yang menabur dengan mencucurkan air mata. Nah, walau bercucuran air mata, kita akan mampu. Saya percaya ketika pasti bikin skripsi, mencucurkan air mata, pasti diomel-omelin sama dosennya. Karena saya juga udah pernah mengalami hal yang sama. Gak apa-apa. Tadi saya memperhatikan ketika kaum pria menyanyi. Aku memperhatikan Kosuryadi. Memang benar-benar lagi penyerahan total sama Tuhan. Oh, luar biasa. Tapi memang lagunya pas untuk menyerahkan diri. Aku percaya Tuhan, Engkau di pihakku, Engkau besertaku. Amin. Amin. Coba makan dua. Yes. Kabar baik. Yes. Makan dua kabar baik. Yes. Yes is the best. Jadi nggak ada yang ngatur kan? Bagus. Nah, hal yang kedua, kita harus bertahan dalam pencobaan. Hal yang kedua, di ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunanmu itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Ketika kita bertahan dalam sebuah pencobaan, dalam sebuah pergumulan hidup yang sangat-sangat susah kita tebus, maka kita akan keluar menjadi seorang pemenang. Kita akan utuh menjadi sempurna tanpa kekurangan suatu apapun. Ketika kita bisa melewatinya, kita akan utuh di dalamnya. Utuh di sini bukan berarti yang lain, tetapi kita utuh imannya kepada Tuhan. Tidak terpecah belah. Setengah untuk Yesus, setengah yang untuk ono. Jadi untuk iman percaya kita, iman pengharapan kita di dalam Kristus. Saya percaya bahwa jemaat Bangka 2 juga di tempat ini
akan tetap kuat, akan keluar menjadi seorang pemenang jikalau semakin hari semakin berserah diri di hadapan Tuhan, tidak menjauhkan diri di setiap ibadah yang ada. Makanya ketika kita semakin erat kepada Tuhan, inilah yang kita dapatkan, bahwa kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Kita akan menjadi utuh di dalamnya, tidak akan berkekurangan suatu apapun. Coba kita baca dulu di Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Mari kita baca secara bersama-sama, ada di layar. 3 mulai. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan mereka yang baik padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan pada rancangan untuk memberikan kepadamu hari depan yang mengharapan. Ya, kalau kita bertahan dalam pencobaan yang kita alami, maka kita akan menjadi seorang pemenang. Kita akan keluar menjadi seorang pemenang. Inilah yang kita dapatkan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ketika kita bertahan dan keluar menjadi seorang pemenang, maka masa depan yang indah, masa depan yang baik Tuhan sudah siapkan bagi kita. Amin. Akhirnya Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati usaha kita, semua yang kita kerjakan Tuhan berkati. Keluarga kita diberkati, kesehatan kita diberkati, keuangan kita diberkati, ekonomi kita diberkati, asalkan kita bertahan dalam pencobaan itu. Kita akan menjadi keluar menjadi seorang pemenang di dalamnya. Akhirnya firman Tuhan ini, rancangan damai sejahtera itu, masa depan yang indah itu, kita akan terima. Bukan orang lain yang terima, tetapi kita. Seperti Kak Astin, kan bukan aku yang SPD, tapi Kak Astin. Makanya bisa foto, bye, foto-foto, tinggal di share. Ya, ketika kita melihat anak kita juga sudah pada besar, wow, luar biasa. Saya juga kaget, keponakan saya 3 di sini, anak abang saya. Ya ampun, kalau saya masih ingat 11 tahun yang lalu, mereka masih kecil-kecil. Sekarang aku masih di bawah ketek mereka. Mereka lebih tinggi dari saya. Bersyukur, itu anugerah Tuhan. Cucu lebih tinggi lagi nih, cucu. Jadi luar biasa. Saya kaget. Ya ampun, kalau saya ingat 11 tahun yang lalu, nah, saya lihat foto di album, mereka masih kecil-kecil. Aku masih suruh pesan-pesan, sekarang sudah pada besar, persiapan untuk berkeluarga. Luar biasa. Tinggal menunggu waktu, menabung dulu. Luar biasa, ya. Luar biasa. Mereka sudah pada besar. Saya juga kaget waktu hari Sabtu yang lalu, si Hana, karena ada lingkungan di situ, mereka bermain.
terus dia kumpulin. Ayo, iya kakak Hana, ya udah kalian duduk, kakak Hana yang ajarin. Kalian nanti miss, boleh ibu guru nggak? Karena ada yang harus bilang ibu guru, ibu guru. Saya juga kaget ketika dia ibu guru, ya karena memang ngomongnya belum lengkap ya. Jadi memang harus pada latihan. Saya bilang di rumah suka ngomong, iya bu guru. Oh, nah, jadi si Hana sudah jadi mereka di kelas, dia yang ngajarin, dia belajar. Gini yang ikutin, udah saya perhatikan, nanti saya keluar. Setelah itu dia keluar, mama, aduh, kakak jadi pusing deh, kenapa? Mas mereka nggak ngerti. Saya udah cepet ngajarinnya, tapi mereka juga nggak ngerti juga ini. Udah apa-apa, jangan putus asa. Memang ibu guru itu harus banyak bersabar berjuang ya supaya anak muridnya bisa. Iya luar biasa. Jadi saya teringat waktu saya masih kecil. Saya juga suka seperti itu, seperti si Hana itu ngumpulin teman-teman. Jadi ngajarin. Aku gurunya, mereka muridnya. Nah itu. Luar biasa. Itu bisa terjadi. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah dalam hidup kita. Amin. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan beserta dengan kita. Lagu-lagu penggembala diciptakan penggembala, banyak lagu-lagu penyerahan diri kepada Tuhan. Supaya kita berpegang teguh pengharapan kita di hadapan Tuhan. Ketika Kak Teti sama Kak Astinta Asas lagi banyak berhubungan, ada lagu yang sudah diciptakan Pak Gembala. Datang kepada Yesus, apa sih itu Pak? Kalau mereka sudah mulai berbincang-bincang, saya bilang, datanglah kepada Tuhan. Apakah yang menjadi pergumulan? Jika sudah mulai berat, nyanyikanlah lagu ini, akan menjadikanmu. Iya, mereka bilang, Kak Amel, iya, nyanyikan lagu ini, engkau akan kuat menghadapinya. Beratkah beban hidupmu, datanglah pada Yesus. Nah itu kalau berat datang sama Tuhan, jangan datang sama Panasok. Sama Tuhan datangnya. Jangan datang. Kita datang kepada Tuhan. Kita akan keluar menjadi seorang pemenang. Amin. Maka dua. Yes. Kabar baik. Yes. Maka dua kabar baik. Yes. Hebat. Luar biasa. Ya. Kita baca lagi. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Kalau kita keluar jadi seorang pemenang, melewati berbagai masalah hidup. Kita baca secara bersama-sama. 3 mulai. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita tidak bisa menyelami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi yang kita tahu, yang kita percayai, yang kita yakini bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dalam hidup kita. Semua umatnya yang percaya kepada Yesus. Membuat segala sesuatu indah. Contohnya, ya, ketika kita melewati masa-masa krisis, ketika corona sudah mulai ada di muka bumi ini, tapi sampai detik ini kita keluar menjadi seorang pemenang. Akhirnya dengan corona ada, bukan kita bersyukur karena corona ada, kita bisa online, kita bisa bikin lagu, bisa upload di YouTube, di Facebook. Dulu nggak ada.
Yang penting kita baca aja yang ini. Sekarang semua di aplikasi apapun kita bisa dengar firman Tuhan. Mau di Facebook, mau di IG, mau di TikTok, mau di Hello, semua kita bisa snack video ada juga di situ. Semua ada. Jadi ada semuanya. Itulah keuntungannya juga ada corona ini. Ya. Makanya HP kita semua canggih-canggih semua kan, nggak ada lagi poni-poni. Semua ada aplikasi apapun ada. Mau Shopee, dulu kan nggak ada Shopee. Sekarang ada. Tokopedia nggak ada. Sekarang ada. Mau Lazada ada. Sekarang luar biasa. Apapun bisa ada. Dulu kita takut belanja online. Nah sekarang kita ngejar online karena lebih dekat. Tidak capek. Dulu kita anti. Aduh, kalau ibadah online nggak enak nih. Kalau kuliah online nggak enak. Tetapi sekarang kita lebih memilih online. Kenapa? Karena nggak kemana-mana, nggak mengeluarkan ongkos. Semuanya sudah dimanjakan. Akan tetapi iman kita akan semakin bertumbuh di dalamnya ketika kita semakin dekat satu sama lain. Marilah kita saling bertumbuh di dalamnya, saling mendekatkan diri kepada Tuhan, saling mendekatkan diri antara satu dengan yang lain melalui persekutuan yang ada di tempat ini. Jangan menjauhkan diri. Anak muda, kaum wanita, kaum pria, sekolah minggu. Kalau sekolah minggu ada Rabu Gembiranya. Kaum pria juga sudah ada. Kaum pria maksudnya ada ibadah kaum pria maksudnya. Wanita juga ada. Marilah kita menghadiri ibadah setiap yang ada. Setiap sel yang ada kita datang. Supaya kita tetap bertahan di dalam Tuhan, iman kita tidak goyah. Jangan kita andalkan karena banyak aplikasi online sekarang. Itu juga membuat kita jauh. Oh iya ya, saya online aja. Soalnya kalau online kan nggak pakai persembahan. Ya jangan. Ya, mari kita lebih enak ibadahnya kalau kita ketemu. Kita bisa lihat senyum satu sama lain. Kita bisa dengar suara makhluk. Kita bisa lihat senyum Ibu Evi. Ada Kak Lilis. Wow, kalau sudah datang dari sana kita bisa ketemu. Kita bisa ketemu dengan Ci Ana. Kok Ci Ana nggak datang? Iya nih. Cari-cari loh. Iya, ada kok gitu. Masa sih? Kalau kita ketemu, kita semakin sulit untuk dipisahkan. Sering ketemu dengan Tuhan, kita akan sulit berpisah sama Tuhan. Nggak enak rasanya kalau tidak berdoa setiap harinya. Tetapi kalau kita terus membangun hubungan yang baik kepada Tuhan, maka hari-hari yang kita lalui tidak pernah terlewati untuk kita selalu bersyukur dan bersyukur melalui doa kita di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ini sudah mulai redup. Bangka dua? Yes. Kabar baik? Yes. Bangka dua kabar baik? Yes. Yes. Amin. Yes, is the best. Ya, kalau kita mau kuat di dalam Tuhan. Pertama, bertahan dalam pencobaan. Kedua, kita akan menjadi seorang pemenang. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, melewati berbagai masalah, melewati berbagai persoalan hidup, apapun itu, kita mampu lewatinya, maka kita akan keluar menjadi seorang pemenang. Ketika kita keluar menjadi seorang pemenang, kita menjadi orang yang berbahagia. Kata firman Tuhan hari ini, kita akan menjadi orang yang berbahagia, bertahan dalam pencobaan, dan keluarlah saudara seorang pemenang. Amin. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang